Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yaitu yang tertulis pada Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Demikian dituliskan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian dituliskan. Dalam perjanjian lama, khususnya pemanggilan Tuhan Allah terhadap Abraham yang menjadi leluhur bangsa Israel, kita sudah belajar tentang iman. Konsep iman dalam perjanjian lama ialah percaya pada janji Tuhan, berharap pada janji Tuhan. Di dalam percaya pada janji Tuhan itu juga ada pengharapan, dan dalam pengharapan itu ada penyerahan diri sepenuhnya pada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya, dalam zaman ataupun yang kita sebut era perjanjian baru, di mana janji keselamatan itu telah dipenuhi di dalam Yesus Kristus terhadap semua bangsa, terhadap semua orang, maka konsep iman itu adalah percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepadanya dan menjadi pengikutnya. Selanjutnya barulah kita sampai pada pengertian iman sesuai yang dituliskan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Pengertian iman yang dituliskan oleh penulis Ibrani dalam pasal 11 ayat 1 ini juga berdasarkan konsep iman yang kita pahami tadi dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru. Disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita fokus pada ayat renungan kita, yaitu pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29, yaitu tentang Musa. Disebutkan di sini, setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman mereka melakukan itu. Selanjutnya, karena iman Musa memilih untuk menentang Firaun dan membawa umat itu keluar dari perbudakan Mesir. Dan karena iman bangsa Israel berjalan di Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Oleh karena iman mereka, yaitu orang tua Musa, Musa sendiri dan orang-orang Israel mengambil keputusan-keputusan yang beresiko, keputusan-keputusan yang berhadapan dengan tantangan, keputusan yang harus memiliki konsekuensi berat. Tetapi oleh karena iman mereka melakukannya. Oleh karena iman mereka memutuskan masa depannya
untuk berada di tangan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan sebagai bangsa yang bebas. Oleh karena iman, Musa memilih berada di sisi Tuhan daripada bersama dengan Firaun. Tetapi keputusan-keputusan ini mengandung resiko. Keputusan-keputusan ini akan berhadapan dengan tantangan berat. Oleh karena iman, kita telah berada dalam keselamatan yang telah disediakan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi keputusan kita ini adalah keputusan yang beresiko, keputusan yang akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi sekali lagi oleh karena iman, kita juga akan dimampukan menghadapinya. Sebab bila kita ingat perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Bila kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mari kita ingat pembelaan Stefanus, dan akhirnya ia dihukum mati. Tetapi oleh karena iman, ia sanggup menghadapinya. Oleh karena iman, orang-orang percaya akan mampu menghadapi penderitaan. Keputusan seperti itu juga perlu dijelaskan oleh penulis Ibrani bagi orang-orang Ibrani yang berada di diaspora, supaya mereka berani memutuskan oleh karena iman mereka dalam Kristus Yesus, sekalipun mereka akan menghadapi tantangan, sekalipun mereka akan menghadapi penganiayaan, mereka akan mampu menghadapinya. Oleh karena iman juga kita mampu menyangkal diri, sebab barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan menyangkal diri. Demikian dikatakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena iman, oleh karena percaya, keselamatan yang sudah nyata di dalam diri kita oleh karena Yesus Kristus, kita akan mampu melakukan banyak hal. Kita akan mampu melawan tantangan. Kita akan dimampukan menghadapi godaan dunia, untuk meninggalkan kenikmatan dunia, untuk mengambil posisi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dapat kita lakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bukankah demikian disebutkan dalam surat Filipi? Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena iman, kita telah menjadi anak-anak terang. Oleh karena iman, kita telah menjadi orang-orang yang dibebaskan dan orang-orang merdeka yang mengambil posisi, yang mengambil kedudukan, yang mengambil tempat bersama-sama dengan Kristus Yesus. Melalui renungan ini kita diingatkan sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdirilah teguh di dalam iman. Hadapilah segala tantangan sebagai konsekuensi dari keputusan beriman, keputusan untuk berada di sisi Tuhan. Sekalipun dunia menentang kita, sekalipun dunia menjadi lawan kita, kita mesti tetap berdiri teguh dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk memenangkan segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus akan memampukan dan menolong kita menghadapi segala sesuatu tantangan sebagai konsekuensi atas iman percaya kita terhadap Dia. Tuhan memberkati. Amin.